Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita kalau menurut saya sih hot ya. Kalau menurut saya sih hot ya. Di sini berita saya ambil dari Detik. Ya, tepatnya di Detik Finance. Ya, di media lain ada, cuman saya lihat yang di Detik aja, ya. Ini berita hari Rabu. Ya, 2 hari yang lalu. Oke, 2 hari yang lalu. Oke. Di sini beritanya 116 pinjaman online ilegal dan 7 investasi bodong diblokir. Ini daftarnya. Baca ya, 7 investasi bodong diblokir selain 116 pinjol ilegal. Pinjol ilegal tidak usah kita bahas ya, karena sebelumnya sudah pernah saya bahas, dan bagaimana Anda jika terikat atau terlibat, tercengkram oleh pinjol ilegal. Saya sudah bahas di sini ya, jadi saya nggak usah bahas lagi detail, dan saya tidak akan bahas yang 116 itu apa saja. Percuma, karena mereka daftarnya sudah diserahkan kepada kepolisian dan tinggal ditangkepi satu-satu. Kan sudah ada pemberitaan penangkapan perusahaan-perusahaan, bosnya lah, para debt kolektornya, kan sudah masuk TV ya. Tidak usahlah saya bahas lagi. Oke, kita lihat ya beritanya. Pemberantasan pinjaman online atau pinjol ilegal terus dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi, yaitu SWI singkatannya. Kali ini SWI menutup 116 entitas pinjol ilegal. Catat ya, ditutup. Artinya tidak bisa beroperasi. Yang ditemukan dalam patroli cyber yang beroperasi di internet dan aplikasi. Tapi bisa aja sih kalau dia nakal ya, selama ini nakal kan dia bisa beroperasi, ditutup, tapi dia bikin lagi nama baru ya bisa beroperasi ya, tapi ya akan kucing-kucingan di Uber terus oleh SWI. Oke, lanjut. Sini dikatakan oleh Bapak Tonggam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, dikatakan bahwa SWI kami terus melakukan cyber patrol. Ada mesin lah di Kemkominfo yang bisa secara intelijen, secara cerdas mengecek situs-situs yang ada. Oh, ini perjudian, ini pinjol, bisa. Itu namanya cyber patrol. Dan menutup aplikasi dan website pinjol ilegal yang masih beroperasi agar masyarakat tidak menjadi korban, kata Pak Tonggam ya, dalam keterangan pers resminya hari Rabu 2 hari yang lalu, tanggal 3 November. Nah, ini menariknya lagi. Selain menutup operasional aplikasi dan website pinjol ilegal, daftar pinjol ilegal tersebut juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Ya kan sudah Anda lihat ditangkap-tangkepin itu. Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana ilegal ini harus terus dilakukan untuk melindungi masyarakat, tegas Pak Tonggam. Oke? Kemudian Pak Tonggam juga mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pak Mahfud MD, yang menyatakan bahwa perjanjian pinjol ilegal dalam beroperasi dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat perjanjian yang benar. Menurutnya, jika masyarakat sudah menjadi korban pinjol ilegal dan mendapatkan ancaman serta teror kekerasan, diminta untuk segera melapor ke kepolisian. Oke, selain kegiatan pinjol ilegal, catat nih, ini yang penting. Pinjol ilegal sudahlah, itu sudah ditangani oleh kepolisian. Selain kegiatan pinjol ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan. Catat ya, menghentikan. Cuman nggak tahu nih, biasa kalau SWI sudah menghentikan, tetap aja sih bandel.
Tetap bisa lah jalan, dia entah bikin website baru lah, pokoknya bisa aja. Contoh lah VTube lah yang sudah dihentikan sejak Juli dinyatakan ilegal, tetap bandel sampai akhirnya dihajar di Februari 2021. Sampai sekarang masih tewas. Oke, jadi walaupun dihentikan, feeling saya bisa saja tetap mereka beroperasi. Bisa saja tetap mereka menawarkan. Ya, bisnisnya atau kegiatannya. Nah, kita baca lagi nih ya. Selain kegiatan pinjol ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 7 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang, serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan atau kopi KW lah gitu ya, entitas yang berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Oke, lanjut. Pihaknya, maksudnya Pak Tonggam dalam ini SWI, menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap penawaran investasi melalui media Telegram. Karena di Telegram banyak juga tawaran investasi, titip dana lah, aplikasi ini tetapi dia palsu gitu ya. Misalnya ada aplikasi, bukan saya promosi, Bibit, tetapi ada di Telegram, Bibit yang palsu gitu. Itu ada banyak ya. Karena terdapat unsur penawaran investasi yang ilegal. Satgas juga mengungkapkan ada 1 entitas yang dilakukan normalisasi. Sebenarnya VTube juga pernah dilakukan normalisasi, sempat jalan di Juli, dia yang matiin lagi sendiri, ya kan? Nah, di sini dia sebutkan nih, ada 1 entitas yang dilakukan normalisasi, ya, atau dicabut tanda blokirnya. Jadi sebelumnya dia sudah pernah diblokir, tapi sudah dilakukan normalisasi, yaitu Luminesia.com. Luminesia.com karena telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan merupakan kegiatan investasi ilegal. Oke? Berarti yang kali ini yang disebutkan bisa saja punya fasilitas dilakukan normalisasi. Karena biasanya otoritas seperti Satgas Waspada Investasi, meskipun sudah menghentikan, meskipun sudah memblokir, masih bayar hati lah ceritanya gitu ya. Disuruh, uruslah izinnya. Kalau izinnya sudah diurus dengan benar, ya saya kasih legalisasi. Kalau nggak, saya cabut benar nih. Ya. Atau saya terus blokir. Oke, berikut daftar lengkapnya. Ada daftar lengkapnya 116 pinjol, nggak usah saya baca satu persatu ya, males ya. Pokoknya kalau Anda terlibat pinjol, diancam-ancam gitu, sekali lagi nonton video saya mengenai pinjol ya. Di situ sudah saya terangkan. Yang saya tertarik di sini adalah hanya mau membahas yang 7 tadi yang di luar pinjol. Ini yang menarik dan sangat menarik perhatian saya. Di sini ada di lampiran kedua. Ya, lampiran pertama ada 116 pinjol ilegal, lampiran kedua disebut di sini Anda lihat daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan. Oke ya. Kita lihat nih satu persatu. Nomor 1, PT Saratoga Investama Reksadana. Ini dia menduplikasi atau memalsukan lah sebut saja ya. Sebuah entitas resmi yang namanya Saratoga Investama Sedaya, tapi sama dia dipromosikan sebagai Saratoga Investama Reksadana. Anda lihat di situ penipuan penawaran investasi dengan mengatasnamakan PT Saratoga Investama Sedaya tanpa izin. Ya, dia cuma nebeng nama, diduplikasikan, bikin tiruannya, kira-kira begitu. 2, ini yang pernah saya bahas ya, robot trading DNA Pro. Berikut yang saya bahas, maksud saya, berikut brokernya. Sudah pernah saya bahas kan? Bahkan oleh Bapepti sudah disebut bahwa DNA Pro ini tidak memiliki izin yang seharusnya. Nah, kali ini SW ini yang bertindak. Apa katanya? Kegiatan penjualan atau penawaran investasi robot trading dengan sistem penjualan langsung kayak MLM gitu ya, tanpa izin. Bukan saya yang bilang ya, saya cuma baca. Dan dihentikan, entah diblokir atau gimana saya nggak tahu. Ya, tapi tradingnya sih kayaknya tetap jalan gitu ya. Ya nggak tahu lah. Nextnya bagaimana? Tapi sudah dikatakan ini ilegal. Ketiga, robot trading Pansaka atau dalam kurung Auto Trade Gold.
Begini, namanya yang aslinya Auto Trade Gold, kemudian karena menjual robot dengan sistem penjualan langsung harus punya izin, maka dia belilah yang namanya PT Pansaka. Itu yang saya tahu. Pansaka kan sudah punya izin SUPL, surat izin usaha penjualan langsung, tetapi tetap bisnis yang berhubungan dengan komoditas berjangka itu tidak bisa. Maka di sini dikatakan kegiatan penjualan atau penawaran investasi robot trading dengan sistem penjualan langsung tanpa izin. Meskipun dia sudah pakai nama Pansaka. Kemudian nomor 4, FX Family. Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin. Ya harus punya izin dong. Kalau nggak mau jual-jualan nggak punya izin, terus main jualan gitu ya. Masing mending diumumkan dihentikan. Kalau langsung ditangkap gimana? Oke. Nomor 5, sudah saya bahas juga berikut dengan brokernya, yaitu Fahrenheit Robot Trading. Apa keterangannya? Kegiatan perdagangan berjangka atau aset kripto tanpa izin. Sama, nggak ada izin. Ya. Nomor 6, Indonesia Crypto Exchange. Kegiatan sebagai bursa perdagangan aset kripto tanpa izin. Ya. Nomor 7, Smart Gold atau Smart Avatar Corporation Limited yang sudah pernah saya bahas juga. Ya, sebagai kegiatan bursa perdagangan aset kripto tanpa izin. Oke. Inilah daftar entitas ilegal, entitas investasi ilegal yang dihentikan. Pertanyaannya, apakah dengan sudah diumumkan gini tiba-tiba mereka semua berhenti? Biasanya tidak. Biasanya tidak. Inilah kebaikan hati menurut saya ya. Atau kalau orang-orang suka bercanda, wah ini nggak tegas ini pemerintah. Udah bilang ilegal, tidak benar-benar di stop gitu ya. Dipaksa stop. Masih berjalan kok. Ya. Ya cuman sebaiknya sih menurut saya kalau sudah diumumkan seperti ini, segera diurus izinnya. Jika tidak, cepat atau lambat langsung dihentikan benar-benar total, maka pemainnya akan rugi total. Entah tidak bisa narik, tidak bisa ngambil keuntungan, dan lain sebagainya. Oke? Jadi demikian saja gitu ya. Inilah temuan terbaru yang memang setiap bulan SWI memang selalu mengumumkan temuan-temuannya. Inilah temuannya yang ditemukan bulan lalu diumumkan setiap awal bulan berikutnya. Artinya ini adalah temuan di bulan Oktober lalu. Ditemukanlah 7 ini gitu. Walaupun sebenarnya bisa lebih gitu ya. Tapi 7 dulu nih. Oke. Sebagai informasi, menurut hitung-hitungan saya, tapi saya tidak akan sebut merek ya. Sampai akhir Desember ini akan ada 2-3 robot lagi yang akan kolaps. Robot trading. Saya nggak akan sebut kapan tepatnya gitu ya. Namanya apa saya tidak akan sebut. Tetapi ya sudahlah. Anda yang merasa main robot aman, ya silakan di review lagi. Ya benarkah itu aman dan segala macam. Ya. Semoga video saya ini mencerdaskan dan membuka wawasan Anda lebih lagi, ya, bahwa di Indonesia kalau berbisnis ya ada yang ngatur gitu. Harus ada izin yang harus dimiliki dulu sebelum dia berusaha. Bukan sekedar punya nama PT, punya SIU, punya NIB, punya NPWP, tetapi juga harus punya izin yang berhubungan dengan bidangnya gitu. Jadi kalau Anda bilang, ini sudah kok ada legalitasnya apa NPWP, ada entitasnya SIUP, ada entitasnya NIB. Bukan, dia main di mana? Main di bidang komoditas berjangka ya mesti punya lisensi dari Bapepti. Penjualan langsung mesti ada izin dari Kementerian Perdagangan, SUPL, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Tapi inilah Indonesia Raya. Ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini dan lebih berhati-hati ketika mereka berinvestasi. Pilihlah investasi yang legal, yang punya izin, yang memang sudah dapat izin gitu ya, bukan ngaku udah legal tetapi sebenarnya izinnya belum komplit. Oke? Seperti biasa, terima kasih.